Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam 60 Minutes with Erlangga Hartarto. Pak Menko, ini dalam Perpres 82 ini disebutkan ada Satgas Pemulihan Ekonomi dan Reformasi. Nah, ini media banyak yang kurang angkat transformasi, ternyata penting juga. Apa sebetulnya dimaksud dengan transformasi ekonomi ini, Pak? Jadi transformasi ekonomi itu yang tadi saya jelaskan mengenai riset, Pak. Dari minus menjadi nol itu di riset. Iya. Dengan istilah digital. Nah, kemudian dengan sekarang yang sudah melakukan masyarakat kita yang menggunakan internet itu 180 juta. Tetapi yang aktif 150 juta. Dan kemudian kita melihat bahwa potensi ekonomi Indonesia sampai 2024 dengan digitalisasi itu ada 130 miliar US dollar. Nah, ini suka tidak suka harus dimanfaatkan oleh tenaga kita sendiri. Karena kalau tidak, negara lain memanfaatkan kita. Dan di ASEAN itu 150 miliar. Sehingga kita itu menjadi yang utama di ASEAN. Nah, oleh karena itu transformasi tadi dilakukan pertama di sektor kesehatan agar pelayanan kesehatan bisa terkendali. Dua, transformasi di pendidikan, yaitu pendidikan offline dan online. Kemudian juga reform birokrasi, karena sudah terlihat bahwa birokrasi bisa bekerja secara work from home juga. Bahkan birokrasi bisa jalan secara online. Sekarang kan banyak birokrasi kerjanya semi online, Pak. Jadi ada input online tapi kebijakan akhirnya offline. Nah, kartu prakerja salah satu yang contoh bahwa itu bisa online end to end. Mulai dari pendaftaran sampai menerima dana, mulai dari perbendaharaan negara sampai orang. Nah, itu suatu sistem yang menangani pelayanan publik secara massal tanpa harus antri, Pak. Bayangkan kalau 12 juta orang antri di setiap kantor Kemenaker, Pak. Itu semua menjadi hektik dan kacau. Nah, oleh karena itu ini bisa diakselerasi. Nah, kemudian yang berikut tentu kita dorong yang digital IR 4.0, kemudian juga infrastruktur digital. Nah, ini yang juga menjadi perhatian Bapak Presiden. Kita sedang merapikan ICT juga, Pak. Karena dengan merapikan ICT termasuk ke depannya pendataan. Karena data center itu adalah menjadi the new petrokimia. Karena data center itu menjadi kunci dan pemerintah menyiapkan di daerah Bekasi, kemudian di Nongsa, di Batam sebagai kawasan ekonomi khusus, dan juga di daerah Kalimantan, yaitu antara Samarinda dan Balikpapan. Jadi itu bisa menjadi hub center baru untuk data center. Sehingga kalau dengan data center, investasi di data center juga meningkat, maka kuncinya adalah kecepatan data. Nah, ini yang menjadi the next competitive advantage dari Indonesia. Sedangkan berikutnya adalah memasang jaringan fiber optik maupun microwave sehingga semua jaringan desa semua mempunyai akses internet yang sama. Iya. Nah, begitu sebut transformasi, ada kaitan dengan imbalancing selama ini terjadi dalam ekonomi kita, struktur kita. Kita kan lebih banyak impor daripada ekspor. Industri, Pak Menko lama jadi Menteri Perindustrian, sekarang juga membawakan itu ke Kementerian Perindustrian. Kita itu disebut deindustrialisasi dini, Pak. Jadi bagaimana supaya kita juga, industri kita bertumbuh dan kita bisa positif, Pak, tidak lagi defisit. Jadi dengan COVID kita jadi tidak defisit, Pak. Neraca perdagangan kita positif per Juni kemarin 5 billion US dollar. Tapi kan impor yang turun, Pak. Iya, tapi kan istilah Bapak jadi tidak tepat. Defisitnya tidak terjadi. 5 billion itu menyelamatkan devisa negara juga, sehingga devisa kita tinggi. Nah, itu yang saya katakan bahwa kita itu domestic base ekonominya kuat. Sehingga pada saat terjadi COVID, terjadi demand shock, itu negara seperti Singapura langsung jatuh itu karena dia tidak punya resilient, tidak punya data, tapi dia punya uang banyak, Pak. Jadi itu dia bisa ganjel. Tetapi Indonesia karena mengandalkan domestik ekonomi, dia tidak sepenuhnya jatuh. Benar. Sehingga dia bisa recover lebih cepat. Hanya ke depan tentu kita akan dorong supaya
ekspor non migas itu naik. Nah, kita sektor industri berkontribusi terhadap ekspor non migasnya tetap 80%, Pak. Jadi tetap itu yang menjadi pengungkit pertama. Oleh karena itu Bapak Presiden mendorong untuk efisiensi daripada North Jawa Corridor, Super Corridor, sehingga itu efisiensi transportasi logistik diturunkan. Logistik kita ini sekarang di atas 20% dibandingkan negara lain yang di bawah 12%. Nah, kenapa kita terjadi imbalance daripada transportasi logistik? Karena ini sangat menentukan competitiveness kita. Karena kita terjadi imbalance kargo, Pak, terutama within di dalam negeri. Jadi kargo dari manufaktur di Jawa itu transfer ke daerah-daerah lain, itu kontainer jalan tetapi kembalinya kosong. Nah, oleh karena itu inbound dan outbound kita tidak seimbang. Nah, oleh karena itu pemerintah mendorong di daerah-daerah di luar Jawa juga didorong untuk manufactured good, terutama untuk agribisnis. Sehingga mereka juga bisa di kontainer. Sehingga dengan demikian terjadi balance. Nah, ini yang akan diselesaikan di dalam transformasi ekonomi. Bagaimana migas? Migas kita kan sebetulnya kita di neraca perdagangan non migas surplus, Pak, tapi migas kita begitu luar biasa defisitnya, Pak. Memang migas ini menjadi tantangan karena tentu padat modal, padat teknologi. Tetapi ada opportunity di tengah situasi seperti ini, banyak perusahaan teknologi yang bisa membantu kita. Nah, ini yang sebetulnya akan dilakukan juga di sektor migas. Kemudian infrastruktur, Pak, diharapkan oleh bank-bank ini pemerintah jangan sampai banyak program, banyak proyek yang ditunda, Pak, karena ini juga menggerak ekonomi, karena bisnis ikutannya banyak sekali, Pak. Ya, memang infrastruktur itu menciptakan banyak lapangan kerja, kemudian multiplier efeknya besar, karena itu mengangkat industri bahan bangunan, kemudian baja, dan kemudian hampir semua perbankan itu memberikan kredit kepada infrastruktur. Sehingga pada saat infrastruktur ini terganggu, maka bukan hanya sektornya terganggu, tetapi perbankannya pun terganggu. Oleh karena itu pemerintah committed untuk terus membangun infrastruktur, bahkan infrastruktur ini akan diperkuat. Jadi kita akan membangun infrastruktur pangan di Kalimantan Tengah misalnya. Nah, itu untuk irigasi, kemudian untuk jalan dan pengembangan kawasan. Kemudian di Sumatera Selatan juga untuk lumbung pangan. Demikian pula di Merauke, kita juga akan dorong. Kemudian tadi di Jawa, koridor utara akan dirapikan. Nah, kemudian juga membuat kawasan industri baru di Batang dan di Subang, karena basisnya tanahnya BUMN ada. Sehingga kita bisa head to head dengan Vietnam. Kalau Vietnam bisa kasih gratis, kita bisa kasih sewa murah apa sewa gratis 5-10 tahun. Dan bagaimana mendorong supaya telekomunikasi ini terkoneksi, Pak? Broadband kita ber-15%, dan sekarang dengan belajar dari rumah itu beban bagi mereka yang nggak bisa daring, Pak, karena internetnya. Ada. Nah, itu yang program yang sedang dibahas di Kominfo, dan Bapak Presiden mengarahkan berapa budget yang kita harus taruh di tahun 2021 agar broadband itu semakin broad, bukan semakin narrow. Dan terakhir, Pak, Presiden mengatakan para menteri harus menunjukkan aura krisis. Itu maksudnya apa, Pak? Pertama, kita harus sadar bahwa sekarang ini situasinya krisis. Jadi kebijakan-kebijakan itu harus extraordinary, tidak linear. Jadi ini jalan untuk seperti tadi transformasi. Bahasa jelasnya jalan untuk meloncat, Pak. Karena solusi seperti ini pada saat ekonomi turun, satu-satunya kita harus meloncat. Pada saat vaksin belum ditemukan, kita harus meloncat bagaimana mengakuisisi vaksin atau mengembangkan teknologi untuk mendapatkan vaksin. Aura krisis tapi optimistis terus. Ya, satu-satunya jalan untuk menghadapi persoalan adalah optimis. Dengan optimis, maka bangsa ini akan tumbuh, jiwa raganya akan bangkit, seperti lagu Indonesia Raya. Mantap. Pemirsa, demikianlah wawancara dalam 60 Minutes
Bit Erlangga Hartarto, saya Primus Darmulu dan bersama rekan yang bertugas undur diri. Kita jumpa lagi dalam 60 Minutes berikutnya.